Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 12C6 akan menjelaskan analisis Kota Bali dan Desa Kertawana. Sebelum kami mulai menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aila Nazla Azalia. Yang kedua ada Agnes Faul Nadia. Yang ketiga ada Fitriazal Faramadani. Yang keempat ada Ira Ainur Rohmah. Selanjutnya ada Muhammad Fauzan. Dan yang terakhir Nadia Putri Salsadila. Analisis Kota Bali. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil di sebelah barat. Wilayah Pulau Bali sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara dan beribu kota di Kota Denpasar. Pulau Bali yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Bali. Selanjutnya ada jenis wilayah Bali. Kota Bali termasuk wilayah fungsional kota wisata. Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Ibu kota Provinsi Bali adalah Kota Denpasar. Berikut adalah beberapa karakteristik Bali. Yang pertama, Bali merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Yang kedua, dikenal sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Lalu yang ketiga, secara geografis, Bali terletak pada titik koordinat 8 derajat 0340 sampai 8 derajat 5048 lintang selatan dan 114 derajat 2553 sampai 115 derajat 4240 bujur timur. Yang keempat, Bali merupakan kota yang beriklim tropis. Lalu yang kelima, sebagian besar wilayah Bali terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Lalu yang terakhir, yaitu yang keenam, jenis tanah domain di Bali adalah regosol. Bali memiliki bentang alam yang sangat beragam dan menakjubkan. Berikut adalah beberapa ciri khas bentang alam Bali. 1. Pantai dan laut. Bali terkenal dengan pantai-pantai yang indah seperti Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Nusa Dua, dan Pantai Padang-Padang. Pantai-pantai ini memiliki pasir putih, ombak yang cocok untuk berselancar, serta pemandangan matahari terbenam yang memukau. 2. Gunung dan pegunungan. Gunung Agung dan Gunung Batur adalah gunung berapi yang menjadi landmark penting di Bali. Gunung Batur yang terletak di Kintamani dikelilingi oleh danau kawah dan sering dijadikan sebagai tempat pendakian. 3. Danau. Bali memiliki beberapa danau besar seperti Danau Beratan di Bedugul dan Danau Batur di Kintamani. Danau-danau ini memberikan pemandangan yang sangat indah dan sering menjadi tujuan wisata. 4. Sawah bertingkat Subak. Salah satu ciri khas Bali adalah sawah bertingkat yang terkenal di kawasan Tegalalang dan Jatiluwih. Sistem irigasi tradisional Bali yang disebut Subak telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. 5. Hutan tropis. Beberapa daerah di Bali seperti Ubud memiliki hutan tropis yang lebat dengan pemandangan yang alami dan asri. Hutan ini sering menjadi tempat untuk meditasi, yoga, dan relaksasi. 6. Sungai dan air terjun. Bali memiliki banyak sungai dan air terjun yang indah, seperti air terjun Tegunungan, Git-Git, dan Sekumpul. Lokasi-lokasi ini sering dijadikan tempat wisata alam. Bentang alam Bali merupakan perpaduan harmonis antara keindahan pantai, gunung, dan pesawahan yang menciptakan pemandangan alam yang mempesona. Selanjutnya ada pemanfaatan lahan di Bali. Pemanfaatan lahan di Bali itu meliputi berbagai aktivitas seperti pertanian, pariwisata, dan juga alih fungsi lahan. Yang pertama ada pertanian.
Keberadaan gunung berapi di Bali membuat tanahnya subur sehingga cocok untuk pertanian. Peta jenis tanah Provinsi Bali dapat membantu petani memilih jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah di wilayahnya. Yang kedua, ada pariwisata. Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang mulai bangkit kembali setelah pandemi. Yang ketiga, ada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi lahan dari semula menjadi fungsi lain. Di Bali, alih fungsi lahan dari sawah ke lahan bukan sawah atau bukan pertanian itu pernah terjadi, terutama di Kota Denpasar, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Tabanan. Aspek dari kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Bali. Aspek kegiatan ekonomi. Pertama, pariwisata. Pariwisata adalah sektor ekonomi utama Bali. Pulau ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Pariwisata mempengaruhi banyak sektor, termasuk perhotelan, restoran, transportasi, dan perdagangan. Yang kedua, pertanian. Pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Bali, terutama di daerah pedesaan. Produk utama termasuk beras atau sistem subak, kopi, cengkeh, dan buah-buahan tropis. Ketiga, kerajinan tangan dan seni, seperti patung, ukiran kayu, batik, perhiasan perak, dan seni lukis. Ubud menjadi pusat seni dan kerajinan yang sering dijual kepada wisatawan. Yang keempat, perikanan. Karena dikelilingi oleh laut, perikanan menjadi bagian penting dari ekonomi, terutama di daerah pesisir. Yang kelima, industri kreatif, seperti seni pertunjukan, film, fotografi, dan desain, mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya minat wisatawan akan budaya dan seni Bali. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisis Desa Kertawana. Desa Kertawana adalah salah satu desa yang ada di utara Kota Kuningan. Desa Kertawana berada di wilayah Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya adalah batas-batas wilayah. Batas-batas wilayah Desa Kertawana yang pertama adalah dari sebelah barat. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikubang Mulia, selanjutnya sebelah utara berbatasan dengan Desa Wanasaraya, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalimanggis. Selanjutnya adalah bentang alam Desa Kertawana. Karena Desa Kertawana berada di timur Kota Kuningan, jadi di sana masih banyak terdapat sawah dan kebun. Selanjutnya adalah pemanfaatan lahan. Karena banyak perkebunan, sawah, dan jarang pemukiman penduduk, para warga di sana memanfaatkan lahan untuk bertani dan beternak. Yang pertama adalah pertanian. Desa Kertawana terdapat banyak sawah yang ditanami padi dan banyak kebun jati, kormis, kapuk, mahoni, dan bambu. Yang kedua adalah peternakan. Karena terdapat banyak lahan kosong dan jauh dari permukiman penduduk, dimanfaatkan warga untuk beternak ayam. Selanjutnya adalah pengaruh kepada aspek kehidupan. Desa Kertawana sangat berpengaruh untuk penduduknya, apalagi dalam bidang ekonomi, karena para penduduk di sana memanfaatkan lahan untuk pertanian dan peternakan. Oke teman-teman, itu dia penjelasan analisis Kota Bali dan Desa Kertawana dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.